warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 angkatan 29 gelombang 8 Laksana CPNS tahun 2022. Berikut ini wawancara yang telah kami himpun dari koresponden kami di lapangan dengan para narasumber terkait pemaknaan wawasan kebangsaan serta upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang beragam yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Mari kita simak selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengganggu waktunya, Pak. Ya, siap. Mau menanyakan beberapa hal terkait wawasan kebangsaan. Ya. Apakah itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu menurut saya adalah wawasan kebangsaan yang merupakan suatu cara pandang yang harus diketahui sebagai warga negara dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara yang bersumber kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut saya. Seberapa penting menanamkan wawasan kebangsaan bagi generasi muda? Di era global ini sangat penting menanamkan wawasan kebangsaan pada diri generasi muda. Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang berpotensial di masa yang akan datang. Generasi muda merupakan potensi bangsa yang mempersiapkan untuk dapat berprestasi dan memberikan sumbangan nyata kepada bangsa dan negara. Bila pemahaman wawasan kebangsaan meningkat, maka keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI akan kuat karena secara sadar muncul semangat dan dorongan dari hati yang kuat untuk cinta tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI. Belum lama ini sempat muncul isu adanya penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampus, khususnya menyasar generasi muda di sana. Menurut Bapak, bagaimana peranan wawasan kebangsaan dalam menangkal atau mencegah ancaman radikalisme tersebut? Silakan, Pak. Yang paling penting adalah memperkuat kontrol sosial dan keluarga. Dengan siapa anak kita bergaul dan kepada siapa mereka mengaji, mengontrol sosial. Orang tua menjadi tembok pertahanan terakhir dalam menangkal pengaruh yang bertentangan dengan Pancasila. Dan yang terakhir, perlu adanya pembekalan sejak usia dini tentang pemahaman nilai 4 pilar kebangsaan yang tadi saya sebutkan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu. Apa pesan Bapak kepada para pemuda terkait wawasan kebangsaan? Silakan, Pak. Sangat penting generasi muda mengetahui sejarahnya. Jas merah lah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ibarat silsilah keluarga, kita harus tahu siapa leluhur kita. Oleh karena itu kita juga harus mengenal siapa pendiri bangsa ini dan bagaimana mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Mengembangkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan harus meyakini dan percaya bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan perlindungan kepada keutuhan NKRI dari paham atau aliran yang tak sejalan dengan Pancasila. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apa itu artinya wawasan kebangsaan?
Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Menurut Ibu, apa artinya bela negara dan bagaimana cara Ibu dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjalankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara dalam kehidupan sehari-hari yang saya lakukan adalah menjalankan sholat 5 waktu, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mencintai produk Indonesia seperti memakai batik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, seperti HP smartphone, internet, media sosial, dan lain-lain, bagaimana cara Ibu untuk memanfaatkan teknologi yang semakin maju tersebut? Saya sendiri memanfaatkan kemajuan teknologi dengan hal yang positif sebagai sarana pembelajaran untuk siswa-siswa saya, seperti daring, menggunakan meeting Zoom pada saat pandemi COVID-19. Akhir-akhir ini sering terjadi isu-isu yang ada di media sosial, entah itu kebenarannya benar, sesuai dengan fakta, atau cuma hoax. Bagaimana cara Ibu untuk menanggapi hal tersebut? Yang pertama, jangan langsung mudah percaya tentang berita atau hoax yang beredar di media sosial. Yang kedua, harus dianalisis terlebih dahulu apakah berita itu benar ataukah salah. Yang ketiga, harus di cross and check kebenarannya, dilihat ke lapangan dengan cara bertanya langsung pada pihak yang terkait atau instansi yang diberitakan. Terima kasih. Apakah Bapak Peri pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Belum pernah dan tidak tahu. Baik Bapak, saya akan membacakan dulu arti dari bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai macam ancaman. Nah, itu arti dari bela negara. Sekarang, menurut Bapak, apakah bela negara itu sangat penting? Kalau menurut saya itu sangat penting. Kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita perlu semangat, cinta tanah air, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa yang Bapak ketahui terkait isu-isu strategis yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi negara Indonesia? Isu-isu saat ini yang sangat berpengaruh kepada kami sebagai pelaku UMKM, yaitu kenaikan harga BBM yang berdampak kepada daya beli masyarakat sehingga menurunnya pendapatan kami. Itulah wawancara kami dengan berbagai narasumber di lapangan. Berikut kesimpulan dari wawancara tersebut. Mari kita simak berikut ini. Terima kasih kepada koresponden kami di lapangan yang telah berhasil mewawancarai para narasumber yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda sebagai perwakilan lapisan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara.
Analisis dan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa pada dasarnya pemahaman dan implementasi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara cukup dipahami oleh beberapa lapisan masyarakat dengan profesi dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Akan tetapi, pemahaman dan implementasi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara lebih dipahami oleh masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan masyarakat yang berpendidikan lebih rendah. Meskipun begitu, tidak mengurangi semangat dan rasa cinta mereka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun solusi untuk masyarakat tentang pemahaman dan implementasi terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yaitu 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Kedua, sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara lewat media sosial. 3. Peran aktif masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara melalui kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungannya. Dan yang terakhir 4. Menanamkan arti wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sejak usia dini. Itulah kegiatan yang telah kami laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.